Shalom saudara, saya percaya pada pagi hari ini kita penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Mari pagi ini kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan kita pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Biarlah sukacita turun dalam kehidupan kita bersama-sama. Oh, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sukacita Allah turun dalam hidup kita ketika kita memuji Dia. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan mari masuk gerbangnya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang layak dipuji dan layak disembah. Oh, hati kami percaya. Haleluya, haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Puji nama Tuhan, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada bersama kami BCM Sabah Official di Sunday Devotion pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita juga boleh memasuki bulan Desember ini di minggu yang kedua, semua karena kasih anugerah, kemurahan, bahkan pertolongan Tuhan. Kita tahu di bulan Desember ini, di mana semua orang Kristen secara khususnya yang sedang merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah hadir ya 2000 tahun yang lalu sebagai bayi yang mungil di kota Bethlehem. Tapi hari ini kita memperingati kelahirannya bukan lagi sebagai Yesus yang lahir sebagai bayi,
tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan yang akan memerintah atas semesta ini dan berdaulat atas hidup kita. Di momen Natal ini, di mana kita sedang merayakan Natal ini dalam keadaan COVID-19, pandemik ini, saya terlalu percaya tidak mengurangkan kasih kita, tidak mengurangkan semangat kita untuk kita memperingati bahkan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita juga percaya dalam keadaan apapun kita, mungkin saudara-saudara di rumah-rumah atau dimanapun sedang mengalami sesuatu yang kurang baik, kesehatan yang kurang baik, finansial yang kurang baik, atau apapun yang kurang baik. Tapi saya percaya di bulan ini, di bulan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, kasih Yesus melimpah-limpah Dia berikan kepada kita, sehingga kita boleh menyambut Dia dan kita boleh berkata, Tuhan itu ajaib. Haleluya. Saya akan bacakan satu ayat firman dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat firman ini sudah sangat familiar kita dengar, tapi kita percaya ada sesuatu yang luar biasa setiap hari yang Tuhan nyatakan dari setiap ayat-ayat firman yang ada. Saya akan bacakan buat saudara semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu semua ini adalah inisiatif Allah sendiri, di mana Allah memberikan bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai pendamai antara kita dengan Allah, supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Ya, Yesus Kristus diberikan kepada kita. Ya, Dia telah mati, Dia menebus segala pelanggaran kita, Dia menebus segala dosa pelanggaran, segala sakit penyakit kita Dia ambil, Dia sembuhkan. Apapun itu Dia sudah ambil. Dia ambil itu di kayu salib, dan kita dibebaskan, dimerdekakan, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan di pagi hari ini saya mau katakan sekali lagi, semua karena kasih Tuhan. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Allah itu sangat mengasihi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini dalam keadaan pandemik saat ini. Tapi semuanya tidak mengurangkan kasih kita, tapi kita semakin mengasihi Dia dalam keadaan apapun, karena kita percaya Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun. Saya berdoa, apapun yang kita alami saat ini, percayalah kepada Tuhan di momen Natal ini. Bukan saja di momen Natal ini, kasih Tuhan senantiasa besar bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam keadaan yang kurang baik saat ini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kita ambil kesempatan, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun 2020, dengan keadaan yang kurang baik, dunia sedang dilanda COVID-19, terjadi lockdown di mana-mana, aktivitas kita dikurangi, tapi kita tahu Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan Tuhan membela kita. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita sehat semuanya. Tapi mari kita belajar saudara, melalui kasih Yesus pagi ini. Kalau Allah sendiri
berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal karena dia mengasihi kita. Apakah tindak balas kita kepada Tuhan? Kita sudah menerima kasih itu. Biarlah di momen Natal itu, maksudnya di momen Natal ini, kasih Yesus yang kita terima, kita boleh impartasikan kepada orang lain di luar sana. Ada orang yang memerlukan kasih Tuhan. Ada orang yang memerlukan kasih Yesus hari-hari ini. Maukah kita membawa kasih Tuhan kepada mereka di luar sana? Maukah kita menerangi kehidupan mereka dengan kasih Yesus, supaya mereka juga boleh mengalami kasih Yesus dan hidup mereka juga mengalami kemerdekaan seperti hidup kita yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Ini tugas kita. Sebagai tindak balas kita sudah menerima kasih keselamatan. Bahkan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara tahu di belakang saya ini ada pohon Christmas, ada pohon Natal, dipenuhi dengan pita, dipenuhi dengan pernak-pernik, lampu yang berkerlap-kerlip. Sungguh indah bukan? Tapi ini hanya simbolik, saudara. Yang paling penting, bagaimana kasih Yesus, terang Yesus itu bersinar di dalam diri kita. Sehingga kasih dan terang Yesus itu boleh kita berikan, boleh kita impartasikan kepada orang di luar sana. Dunia sedang mengalami kegelapan. Banyak orang sedang menantikan jawaban. Biarlah kita melalui kasih Yesus yang kita sudah terima, bahkan terang Yesus yang sudah menerangi kita boleh bawa kasih itu, kita boleh bawa terang itu kepada orang lain. Di momen Natal yang indah ini, biarlah kasih Yesus, damai sejahtera Natal itu memenuhi kita, memenuhi keluarga-keluarga kita. Saya percaya tidak ada satu apapun yang boleh mengurangkan kasih kita. Sekalipun dalam keadaan yang seperti ini, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Dan kita juga boleh mengasihi orang lain. Mari di momen Natal ini, kita ambil kesempatan. Kita renungkan kembali. Begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Begitu besar kemurahannya atas kita. Sehingga kita boleh berjalan di minggu kedua di bulan Desember ini. Tapi kita juga boleh belajar mengimpartasikan, memberikan kasih kita kepada orang lain di luar sana. Dunia ini harus menerima kasih Yesus. Dunia ini harus diterangi oleh terang Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa semua kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan kasih Yesus melimpah-limpah atas kita semua. Puji nama Tuhan. Biarlah kasih Natal, damai Natal memenuhi saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Sekali lagi, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.